Egonya dilihat dalam buku tokoh Pram 56%, sedangkan egonya Niskala itu 50%. Untuk penyelesaiannya hampir sama. Untuk tokoh konflik batin Pram di 26% menghadapi persoalan dan pemecahan masalah, sedangkan persen konflik batin Niskala itu lebih di menghadapi persoalan 46%. Oke, saya lanjut. Yang terakhir, simpulan dan rekomendasi. Simpulan dalam menemukan data konflik batin dan penyelesaian konflik batin dalam penelitian ini dengan menemukan peristiwa-peristiwa berupa catatan bahasa, suasana dan tindakan tokoh, dialog antar tokoh, kata, frasa, dan kalimat yang dilakukan tokoh utama di dalam film Kukira Koruma. Rekomendasi, peneliti merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya agar dapat meneliti bentuk dan penyelesaian konflik lain di dalam film Kukira Koruma, yakni konflik sosial. Peneliti merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya agar dapat meneliti bentuk dan penyelesaian konflik lain di dalam film Kukira Koruma, yakni konflik sosial. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita tahap selanjutnya. Anda diuji, Anda tahu bahwa Anda harus menjawab dengan tepat, dan oleh karena itu perhatikan pertanyaan. Pertama sekali, Pak Dr. Hemandra, silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Sapriam. Oke, tadi Anda di dalam slide yang Anda lihat itu ada pakai persen-persen. Iya, Pak. Nah, ini Anda kajian ada kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, Pak. Lalu main persen itu kenapa? Saya mengikuti syaran dari dosen penguji kemarin kan Pak, waktu saya khas dari Pak Zulhafiz, untuk lebih mempermudah Pak melihat perbedaan antara kedua tokoh, karena kan saya memakai dua tokoh bukan satu tokoh Pak. Kalau tidak pakai persen itu tidak bisa lebih mudah memakai deskriptif. Kalau tidak pakai persen orang sulit untuk memahaminya. Kemungkinan sih Pak, karena terus bentuknya uraian sebelumnya, terus menetapkan bentuknya uraian gitu Pak. Untuk uraian. Nah, kajian Anda itu kan bukan kuantitatif menentukan ini seberapa banyak, berapa ini, tapi Anda kan kualitatif, deskriptif kualitatif. Ini yang saya lihat tadi itu, yang saya lihat ya kajiannya itu, karena beberapa skripsi yang saya lihat itu tidak pernah presentasi yang ditentukan tokohnya itu. Ya, ini kan di tokoh Anda ada dua tadi ya, tokoh Pram, ada tokoh Niskala, iya kan? Tetapi itu pakai presentasi, itu maka yang saya bingung untuk memahami konsep itu, karena kajian Anda tidak pada kuantitatif. Itu yang saya lihat. Jadi maksudnya lebih Deskriptif itu kualitatif, deskriptif kualitatif itu yang menurut saya yang lebih baik dibandingkan memakai polanya presentasi tadi. Ya kan, ada ini lebih banyak presentasinya ini. Iya. Nah, ini yang Anda itu lari pada konsep Anda itu. Dari pakemnya. Iya, dari pakemnya itu. Ini yang saya agak bingung. Ya, karena tidak kuantitatif, karena kualitatif. Nah, maka disebut nanti baik, sangat baik ini, ya kan, tidak bermain ring angka. Oke, itu yang baik. Nah, selanjutnya saya melihat di konflik batin yang Anda lihat itu, pasti kan ada tiga di situ. Ada konflik batin dengan diri sendiri, yaitu ada konflik batin orang dengan masyarakat, seseorang dengan masyarakat. Ada lagi nanti konflik antara manusia dengan alam. Nah, dari data yang tiga ini menurut konflik teori tadi itu, yang akan Anda lihat itu semuanya. Bukan Pak, yaitu konflik dalam diri seorang tokoh Pak. Konflik dalam diri seorang tokoh. Iya. Nah,
Padahal dalam konflik batin, apa argumentasi Anda ketika dua itu tidak Anda pakai? Sebenarnya bukan saya tidak pakai Pak, karena saya yakin setiap konflik batin kita itu ada kemungkinan besar dari orang lain gitu. Maksudnya perlu membutuhkan orang lain. Tapi kalau untuk pengkategoriannya lebih baik untuk saya hanya memakai dengan diri sendiri Pak. Saya tidak menetapkan konflik sosial ini. Padahal kan judul Anda itu kan konflik batin. Iya Pak. Kalau konflik batin itu kan harus mengambil 3 aspek itu dalam suatu kajian itu. Kan di judulnya kan konflik batin. Saya lihat di latar belakangnya tidak ada Anda pisahkan, tidak hanya satu yang Anda buat, tetapi di judul Anda gamblang mengatakan konflik batin pada konflik batin tokoh utama, sementara di yang Anda hasilkan itu hanya satu. Berarti kalau begitu tidak lagi konflik batin Anda sebutkan, bisa saja Anda nanti menjelaskan tentang ya konflik diri seorang tokoh aja langsung. Atau memang tokoh utama satu orang Pak Dokter? Dua Pak. Dua. Di judulnya di konflik batin, tapi yang dari 3 itu hanya satu. Sementaranya kan harus mengambil itu. Nah di latar itu tidak juga dibahas. Nah ini yang mestinya harus Anda jelaskan lagi. Kenapa 2 itu tidak Anda cantumkan? Sementara di judul itu udah jelas itu konflik batin. Ya. Nah ini yang kontradiktif menurut saya. Di latar itu tidak tampak, saya lihat itu tidak tampak. Kenapa satu itu yang Anda menjadikan? Nah, padahal ini satu kesatuan semuanya itu. Dalam sebuah novel itu dia akan menceritakan tentang konflik batin tokoh itu dengan diri sendiri, sudah itu dengan alam, atau nanti dengan masyarakat. Kan novel Anda, film Anda itu Kukira Kau Rumah itu kan tidak hanya tokohnya, dia satu kesatuan kita melihatnya. Iya Pak. Sebenarnya Kristen membuat pembatasan masalahnya sampai hanya di diri sendiri aja sih Pak. Walaupun ada pengaruhnya, tapi Kristen tidak akan mencantumkan itu Pak. Saya membatasi hanya di konflik batin tokoh utama itu Pak. Tidak mencantumkan penyebabnya atau tidak mencantumkan penyebab. Nah, konflik batin itu kan pasti ada penyebabnya. Iya, Penyebab itulah yang disebut. Jadi kenapa saya termenung ada penyebabnya. Saya bergejolak dengan alam itu tidak mendukung bagi saya, atau nanti masyarakat tidak mendukung, atau saya sendiri tidak mendukung diri id-nya saya. Kan itu kan ada id, ada ego, dan ada super ego. Nah, yang Anda lihat itu pada tokoh yang tadi ya, yang Anda lihat itu hanya satu tadi pada diri seorang tokoh, konflik batin ya dalam diri seorang tokoh. Yang Anda lihat itu kan pasti ada ego dan super egonya. Nah, konsep ego itu seperti apa menurut Anda? Konsep ego itu konsep yang terlihat Pak, yang dia tindakan. Realitas. Oke, seperti apa yang Anda coba Anda jelaskan satu dengan saya? Yang realitas, konsep realitas menurut Anda itu seperti apa? Mau pakai contoh di sini Pak atau contoh Kristen? Contoh di situ lah. Contoh ini. Yang data 3 ya Pak. Hah? Yang konflik batin berkategori ego, halaman 35. 35? Iya. Oke, coba Anda jelaskan apa yang maksud konflik batin di sini? Ego itu Pak perwujudan dari id Pak. Perwujudan dari Dari id. id. Oke, baik. Sementara id itu apa? Id itu berupa keinginan dalam diri sendiri. Oke, keinginan dari dalam diri sendiri. Iya. Sekarang coba keinginan dari diri sendiri muncullah nanti yang disebut dengan ego. Ego. Oke. Untuk mewujudkannya. Untuk mewujudkan dari keinginan diri itu. Iya, Nah, sebut sekarang dengan coba ego. Anda lihat. Oke, apa contohnya?
Gimana? Contoh yang ini Pak, terus Gimana? baca. Iya. Yang dia tidak memperdulikan perkataan sahabat niskala Pak. Hah? Halaman berapa? Halaman 35 Pak. Oke, yang mana? Yang data 3. Oke. Baca. Pada data 3 di atas disebut konflik batin berkategori ego. Ini terlihat dari sikap Pram yang tidak memperdulikan perkataan sahabat niskala Dinda. Dinda berusaha menyadarkan Pram terlihat pada kalimat lagi ngerjain tugas Pram. Namun demi mewujudkan keinginannya, Pram berusaha meyakinkan niskala untuk harus mendengarkan dan melakukan perkataannya. Ketika Pram mengatakan, ketiga kita harus pergi sekarang sembari menggenggam tangan niskala, di sini terlihat jelas ego Pram sedang berjalan. Pram berusaha mewujudkan keinginannya dengan cara menyatakan keinginannya. Seseorang yang memiliki keinginan dan berusaha mewujudkannya melalui tindakan disebut dengan ego. Saat ego itu berjalan lalu ada rintangan dalam mewujudkan, maka terjadilah pertentangan pada batin orang tersebut. Bisa jadi hal tersebut membuat orang tersebut semakin ingin menyerah ataupun sebaliknya, yakni semakin semangat mengabulkan keinginan tersebut. Hal inilah yang terjadi pada Pram saat berusaha mengajak dan meyakinkan niskala di tengah sahabat niskala yang berusaha menolak Pram. Ego Pram menjadi sangat terlihat dengan memberikan kesempatan pada niskala untuk berbicara dengan kedua sahabatnya dan langsung menarik niskala keluar dari ruang belajar. Itu yang Anda lihat itu ketika si Pram itu ya Iya. menarik tadi itu. Menarik apa namanya? Tangan niskala Pak. Tangan niskala. Iya. Itu bukan paksaan. Dalam konteks ini verbal atau non verbal? Ada verbal, ada non verbal. Nah, dalam yang Anda lihat itu verbal atau non verbal? Di sini verbal sama non verbal. Verbal non verbal. Memang teori itu harus ada verbal dan non verbal. Kebetulan Christine di metode penelitian Christine masukkan Pak, untuk penentuan datanya emang ada verbal dan non verbal. Itu aja Pak Dr. Sapria. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan menguji berikutnya. Ibu Tria. Habis. Pak Apis. Baik, terima kasih Bapak pimpinan. Iya. Ada berapa tokoh yang Anda cermati? Dua. Siapa yang dua itu? Pram dan niskala Pak. Pram dan niskala ini ya. Iya. Baik, di sini ada Pramnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki Pak. Niskala perempuan. Iya. Dari dua bandingan ini yang Anda temukan, mana yang lebih bijak dalam penyelesaian masalah antara Pram dengan niskala? Ketika dia mendapatkan satu konflik yang didapat pada diri dia, baik dari aspek ego maupun super ego. Di Ya, ini dia. niskala Pak. Niskala. Iya, dia Apa sih? menghadapi persoalannya Pak. Ya. Dia lebih banyak menghadapi persoalan, sedangkan Pram itu dia lebih banyak diam Pak. Dia kayak membiarkan masalah itu dan seperti dia lebih banyak mendiamkan masalah. Bisa jadi masalah itu jadi terselesaikan tersendiri dalam hati Pram Pak. Itu dalam perspektif berapa Pram ya? Iya Pram. Jadi Pram lebih pada menenangkan diri ya, gitu. Iya, Atau lebih banyak. membiarkan masalah itu begitu larut saja. Iya Pak. Kalau ini skala gimana? Di skala dia lebih menghadapi persoalan Pak, lebih kayak kalau ada masalah dia hadapi Pak, dia nggak takut dia Apa maksudnya yang dihadapi? dia mengungkapkan Pak, misalnya dia tidak suka, kalau dia suka, dia lebih orangnya lebih kayak terbuka gitu. Baik, bisa beri satu contoh yang Pram yang dihadapi, konflik batin yang dihadapi. Yang dihadapi Pram Pak, Oke. Boleh dari aspek ego maupun super ego terserah. yang lebih banyak jadi diam ya Pak. Pram. Di data 1 Pak, di data 1 halaman yang tadi saya membacakan Pak. Coba anda sampaikan saja. Bentar Pak.
waktu. Adapun penyelesaian konflik yang ini Pak. Adapun penyelesaian konflik batin pada data tersebut ialah Pram menyadari bahwa hal itu keinginan yang tidak mungkin diwujudkan secara cepat. Pram sudah merasa cukup senang walaupun hanya menatap kecantikan Niskala dari jendela. Kata meloncat memiliki makna yang dalam, yakni ingin secara langsung dan terang-terangan mendekati Niskala. Namun, Pram sering memperhatikan Niskala dari kejauhan di lingkungan kampus. Namun, Pram lebih memilih sering memperhatikan Niskala dari kejauhan di lingkungan kampus. Memilih untuk diam adalah cara tokoh Pram dalam menyelesaikan konflik batin yang terjadi pada